Kami buruh FSPLM SPSI berjuang dengan keikhlasan hati, membela hak asasi dengan sejuta aksi, satu tekad menuju ridho ilahi. Solid, kompeten dan bermoral, pasti mampu atasi aral. Unity, kompeten dan moralis, kami bukan buruh minimalis. FSPLM SPSI gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi, membela para buruh. FSPLM SPSI gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi, membela para buruh. Satu komando, satu perjuangan, bergerak tegakkan keadilan. Satu komando, satu Yang saya hormati Pak Usman selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang FSPLM SPSI Jakarta Utara. Dan saya hormati pengurus kolektif Dewan Pimpinan Cabang FSPLM SPSI Jakarta Utara. Khusus Pak Ustadz Sutono, insya Allah hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Kemudian yang saya hormati Bapak RT 6, Pak Korcap dan Bapak Korcap beserta seluruh Papor yang pada kesempatan hari ini bisa mensupport acara Dewan Pimpinan Cabang FSPLM SPSI Jakarta Utara. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini, ruang sekretariat Dewan Pimpinan Cabang FSPLM SPSI Jakarta Utara. Yang pertama tentunya silaturahmi, kemudian santunan kepada yatim duafa khususnya yang berada di RT 6 RW 10. Kemudian nanti dilanjut dengan buka puasa bersama. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang FSP dan SPSI Jakarta Utara. Yang saya hormati juga berikut juga beserta anggota dari jajaran DPC FSP dan SPSI yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara kegiatan santunan yatim piatu dan duafa sekaligus acara buka puasa bersama. Pada acara ini pertama mungkin saya ingin menyatakan ucapan terima kasih yang mana dari Dewan Pimpinan Cabang FSPLM SPSI pada sore hari ini mengadakan silaturahmi dengan warga, utamanya di RT 006. Juga silaturahmi kita juga bisa kenal nih dari warga kepada DPC dan SPSI yang pada kesempatan ini mengunjungi kita. Oleh karenanya saya berterima kasih Pak atas undangan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berlanjut ya Pak ya. Amin. Dan
apa-apa nanti yang mungkin Bapak ini ada kegiatan atau apa, silakan Pak berkoordinasi dengan kami. Warga juga siap membantu. Ya kita saling saling menjaga lah ya Pak ya, artinya kita juga saling menjaga silaturahmi kita, terutama juga kepada SPSI dan lingkungan kita. Yang sama-sama kami hormati Ketua RT 06 RW 10 ya Pak ya, Pak Muhammad Ruslan, dan juga sekretarisnya Pak Ahmad. Yang kami hormati juga tokoh masyarakat mantan RT Pak Alkono, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami dari DPC SPSI Jakarta Utara. Yang kami banggakan juga pengurus keluarga DPC SPSI Jakarta Utara dan juga para PUK Jakarta Utara yang hari ini bisa hadir, alhamdulillah bisa hadir di sekretariat DPC SPSI Jakarta Utara. Bapak, Ibu, Adik, kalau dilihat DPC SPSI ini apa gitu kan ya? Ini kalau sering lewat sini gitu kan, ini apaan sih ini? Gedung apaan gitu ya? Ini warnanya biru kayak gini gitu kan ya? Ini produksi apaan sih? Toko roti bukan gitu ya? Atau jangan-jangan toko kue gitu kan ya? Jadi DPC sudah hadir di sini sejak kurang lebih 5 tahun ke belakang. Ketika peresmian waktu itu gitu kan, kita nyari-nyari tuh Bu, tadi kita di Jakarta di Jati3 Sungai Bambu ada rumah satu kita beli gitu ya. Belinya bukan pakai duit sendiri Bu, belinya patungan nih dia teman-teman PUK sediakan lokal. Terus ternyata anggotanya nambah gitu Bu ya. Kayaknya di Jati kurang besar, cari yang besar. Alhamdulillah dari daerah sini ternyata rumahnya besar-besar di sini Bu. Tanahnya besar-besar. Akhirnya nyari di sini, alhamdulillah bisa akhirnya qadarullah-nya bisa di sini. Produksi apaan sih? Enggak Bu, ini bukan PT, ini bukan perusahaan. Gitu. Jadi di sini nggak produksi apa-apa gitu. Kalau ke sini ini bikin apa sih? Nggak bikin apa-apa. Tapi di sini kumpulan para orang-orang yang mau membantu para pekerja di perusahaan masing-masing. Jadi berkumpul jadi satu di Jakarta Utara gitu kan, di sini tempatnya SPSI. Jadi niatnya buat membantu nih. Kalau ada karyawan di Jakarta Utara yang nggak dapat THR gitu kan ya Bu ya. Nah kawan-kawan ini yang membantu nantinya. Kalau nggak dapat gajinya gajinya nggak dibayarin oleh perusahaan, maka kawan-kawan ini yang perusahaan masing-masing akan membantu akhirnya. Jadi ini kerja sosial insya Allah gitu kan ya. Banyak pahalanya insya Allah ya Bu ya. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita saling bermanfaat di sini Bu ya. Simbiosis mutualisme, sama-sama saling tidak saling merugikan insya Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi kalau lewat sini nggak usah ragu-ragu gitu kan. Kita juga nggak tertutup karena kita terbuka kok. Gitu kan. Kalau ada apa-apa nanyain, Pak ini pabrik apa bukan pabrik? Gitu. Pak bisa yang melamar di sini ya nggak bisa kan? Melamar di perusahaan gitu kan ya. Tapi kalau gitu Pak, anak saya kerja di Daihatsu gitu kan ya, THR-nya nggak dibayarin, ngadunya ke sini, nggak apa-apa ngadu ke sini. Pak, anak saya di PT sebelah itu gitu kan ya, nggak digaji Pak 3 bulan, ngadunya ke sini nggak apa-apa kita terima. Tapi jangan Pak gitu kan ya. Jangan itu juga, kita juga kalau bisa kayak gitu, ada kayak gitu kita coba bawa ke Sudinaker gitu kan ya, ke pengadilan juga kita bawa. Tapi bukan pengadilan agama itu ya. Kalau mau nikahin ya jangan di sini gitu kan ya. Meskipun Pak Ustadz bisa nikahin orang, bisa deh. Ngalah. Mungkin itu Pak, Bu, mohon maaf karena memang
temanya adalah berbuka gitu kan, berbuka bersama. Mudah-mudahan kita bisa berbuka di sini bersama-sama gitu ya, insya Allah. Dan juga mohon maaf sekali lagi dari kami karena memang ini agak mendadak juga acaranya. Mudah-mudahan doakan kami di sini juga bisa lebih besar lagi nantinya, agar bisa lebih bermanfaat lagi. Hari ini memang kalau yang tahun lalu kita se-RW gitu Pak ya, tapi sekarang kita khusus di RT 6 saja, khusus lagi jam 10 saja sampai musola kan gitu. Semoga nanti bermanfaatnya lebih terasa lagi. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Salam takjil buat kawan-kawan sekalian, terluka dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Saya ingin mengawali dengan hadis Risa ini Farhatani. Orang yang saum itu mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua nanti di yaumil akhir. Jadi hadis ini nanti tolong diperhatikan ya. Tolong hadis ini diperhatikan caranya. Kalau nanti kita berbuka ada yang tidak gembira, berarti dia sudah buka dulu. Wah. Lihatin ya. Kemudian kiri kanan lihat ini, gembira nggak ya? Kalau nggak gembira, pasti dia udah duluan gitu ya. Karena walaupun buka itu cuma dengan ya air putih, pasti gembira. Sudah ditunggu 12 jam, 13 jam ketemu, wah gembiranya luar biasa. Ya, maka kalau yang tidak gembira sekali lagi patut diduga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ngomongin bulan puasa, ngomongin bulan Ramadan, ya ini banyak sekali sejarah yang tercatat ya di bulan Ramadan ini. Bukan cuma ngomongin puasa saja, tapi banyak peristiwa, banyak hal yang bisa kita jadikan catatan dan pelajaran. Pelajaran yang pertama saya ingin sampaikan yakni Ghazwatul Badr. Apa itu? Terjadi di bulan puasa tahun kedua Hijriah, adalah peristiwa yang sangat-sangat menentukan perjalanan umat Islam ada atau tidaknya berikutnya adalah ditentukan oleh perang Badar. Ibu suka dengar, anak-anakku sekalian mungkin suka dengar disebut perang Badar ya. Jadi perang Badar itu dilakukan oleh para sahabat ketika itu di bulan puasa. Terbayang nggak? Bulan puasa lemes-lemes kalau kayak kita gini suruh berperang. Ya. Sudah itu di Jazirah Arab itu cuacanya ekstrim. Kalau lagi panas, panas banget. Kalau lagi dingin, dingin banget. Sampai kadang-kadang keluar mimisan ya, keluar darah dari kuping, dari saking dinginnya, karena dinginnya dingin kering. Pecah-pecah bibir. Nah, cuaca yang seperti itu tidak menyuruhkan para sahabat suruh berperang. Dan kemudian musuhnya itu dari golongan Quraisy, disebut Golpur. Ya, itu kafir Quraisy yang ketika itu jumlahnya juga luar biasa banyaknya, ada 1.000 orang. Sementara umat Islam tercatat baru ada 300 orang. Ada yang menyebutkan 313. Sangat-sangat tidak seimbang. Ya, peperangan yang jauh keseimbangannya. Musuhnya 1.000, kita persiapannya juga cuma pas-pasan, ada 313 orang. Logika manapun akan mengatakan pasti kalah. Kenapa? Karena musuh persiapannya bukan saja peralatan perbendaharaan, bukan cuma itu, bahkan sampai biduanitanya pun diajak. Iya Bu, ada biduannya dulu kalau perang.
Buat apa? Yang pertama buat menyemangati tentaranya, yang kedua buat menggodain tentara orang Islam. Ya, tentara orang Islam digodain sama biduannya. Jadi biduan itu kerjanya ngapain? Tukang menggoda. Makanya ada nggak yang jadi biduan nggak godain orang? Nggak ada, pasti jadi penggoda itu pasti. Makanya jangan bercita-cita jadi godain orang. Yang puasa digodain, nggak digodain aja sudah tergoda, apalagi digodain. Ya. Nah, alhamdulillah bisa ada yang istighfar, berarti masih lama kiamat. Kalau sudah ada yang istighfar nih, waduh repot. Ya, 300 bandingkan dengan 1000. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ya dalam rangkaian doanya dia sudah berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, kalaulah hari ini kaum muslimin itu kalah, maka tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah. Itu doa pasrah kepada Allah, dilantunkan oleh dia. Pertempuran terjadi, ya, peperangan terjadi. Apa hasilnya? Ternyata qadarullah, nasrullah, pertolongan Allah, kaum muslimin yang jumlahnya 300 tadi bisa memenangkan dan bisa mengalahkan musuh yang 1000 orang itu. Dengan pertolongan Allah. Dari kisah pendek ini saya ingin mengambil pelajaran dulu. Yang pertama, ternyata bulan puasa tidak menyurutkan kita untuk meningkatkan produktivitas. Bukan bulan puasa itu untuk bermalas-malasan. Ya, bukan untuk bermalas-malasan. Jadi betul-betul berjuang. Yang hebatnya lagi setelah berjuang, yang dianggap oleh para sahabat, oh, itu luar biasa, begitu dahsyatnya, begitu kumpul kata Rasulullah apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar kata Rasulullah. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, apa ada perang yang lebih besar dari ini? Ada. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Yuk, sekarang kita ambil pelajaran. Ketika bicara tentang jihad yang lebih besar itu melawan hawa nafsu, siapa yang bisa melawan hawa nafsu kita? Sangat terbatas. Itulah makanya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Bulan di mana kita melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Bayangin Pak, yang biasa 1 jam sekali merokok, ini ditahan dari sejak sahur selesai subuh sampai berbuka. Ya, itu kata perokok tapi lebih baik saya nggak makan daripada nggak. Kalau ibu-ibu yang keras nangkep ini. Besok lagi bapak-bapak nggak dibikinin kopi, nggak dibikinin makan, kasih aja rokok. Coba bisa bayangkan, melawan hawa nafsu itu ternyata jauh lebih berat dibandingkan tadi jihad melawan musuh. Ya, nafsu untuk mengalahkan, ya, hawa nafsu kita untuk dikalahkan antara tidur dengan sholat subuh. Yang menang siapa? Ternyata tidur, ya. Sarung yang menang, tarik bawah, atas kelihatan dingin, tarik ke atas kuping, ketutupan kaki dingin, terus tarik-tarikan sarung terus. Padahal sarungnya cuma itu, ya. Akhirnya subuh lewat, ya. Gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu, maka banyak orang yang tidak sholat. Kalau di sini mah sama kali ya.
Kalau di sini mah harus sama, jangan sholat subuh belum waktunya. Ya, besok kalau ada waktu sholat subuh sholat. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengukur keimanan kita itu dengan 2 sholat itu. Ya, asqalu sholat ala munafiqin, sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu 2. Sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu sholat yang paling berat. Bagi siapa? Bagi orang-orang munafik. Jadi kalau kita merasa berat sholat isya, sholat subuh, itu artinya boleh jadi kita masih ada kemunafikan di dalam. Jadi bulan Ramadan inilah turun Al-Quran. Al-Quran yang pertama kali ayatnya turun adalah Iqra. Baca. Makanya kalau ada yang nggak bisa baca, keterlaluan. Diperintahnya baca, Qurannya nggak pernah dibaca. Konon kata penggiat Al-Quran, umat Islam di Indonesia itu 72% belum bisa baca Quran. Tapi yang nggak ada di sini. Kalau yang di sini bisa, bahkan di luar kepala semua, di luar sono. Ya. Bayangkan betapa prihatinnya saya, makanya ketika itu sempat saya bisik-bisik ke mantan Pak RT yang lama. Ya udahlah, kalau malam iseng-iseng anak-anak. Jangan dikira ini dipakai ngaji itu dulu. Buat belajar, baca Quran. Mudah-mudahan tempat ini Allah barokahi. Karena bukan cuma untuk kegiatan dunia, tapi juga nuansa kegiatan akhirat insyaallah. Nah, bulan Ramadan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ketika bicara petunjuk, kita semua pasti pernah merasakan petunjuk itu dan tahu maksud dari petunjuk itu. Ya, kalau kita naik tol jalan pasti ada petunjuk Surabaya, Semarang, nyasar. Kalau nggak ngikutin itu mesti nyasar gitu ya. Jadi yang harus kita catat ya, bahwa petunjuk itu sudah diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Tentu saja kepada orang yang mau berjalan, orang yang mau bergerak. Kalau orang yang diam saja di rumah, tidak mau bergerak, tidak mau mencari petunjuk, itu tidak akan mungkin dia dapat. Dan tidak akan mungkin juga ada gunanya bagi orang yang diam di tempat terhadap petunjuk itu. Maka oleh karena itu, maka kita harus bergerak. Artinya kita harus mencari, berikhtiar untuk mendapatkan petunjuk itu. Baru kita akan mendapatkan, oh ini petunjuk jalan ke Bandung, oh ini petunjuk jalan yang ke Semarang, oh ini petunjuk jalan yang ke Serang dan Banten. Akan ketukar. Makanya Allah menyebutkannya dengan huda linnas, petunjuk bagi manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Manusia itu harusnya menggunakan petunjuk pemberian Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Kalau ada orang yang nggak merasa diciptakan oleh Allah, ya jangan ada di kolong bumi. Ya, karena ini bumi ciptaan Allah. Yuk, petunjuk itu akan dapat ketika kita mau bergerak, ketika kita mau mencari, ketika kita mau belajar. Ya, jangan menutup diri maksud saya. Yuk pelajari. Sehingga ketika Allah menjelaskan bahwa petunjuk yang benar itu adalah ini yang datangnya dari Allah, karena Allah yang menciptakan manusia, maka yang pasti tahu benar kondisi manusia adalah Allah. Sama seperti ibu punya handphone bu ya, handphone mereknya Nokia misalnya, sudah tidak ada. Biarin aja. Jadi terserah antum, biarin aja. Nggak bakal saya tutup. Ya, ibu punya handphone merek Nokia. Ketika menggunakan merek Nokia itu tentu harus menggunakan buku petunjuk Nokia. Kalau pakai buku petunjuk Samsung, nggak bisa. Nah, kita diciptakan oleh Allah. Allah memberikan buku petunjuk. Apa buku petunjuknya? Quran. Maka yang tepat petunjuk buat kita manusia adalah Quran. Lalu yang kedua Furqan. Dengan Quran itulah kita jadi pembeda. Apa pembedanya? Ini muslim, ini non muslim. Ini Islam, ini bukan Islam. Jangan sama saja.
Antara yang Islam dengan yang tidak Islam ini nggak ada bedanya. Kenapa? Bulan puasa nggak puasa juga, waktunya sholat nggak sholat juga. Apa bedanya kalau begitu? Nah, dengan Islam itulah kita harus menjadi furqan, harus menjadi pembeda. Di mana pembedanya? Rukun Islamnya dijalankan. Waktunya sholat kita sholat, waktunya puasa kita puasa, waktunya taraweh kita. Wow, udah main. Ya, tolong anak-anak kita juga dijaga. Jangan, paling tidak ketika ia tidak taraweh, jangan bikin bising orang yang taraweh. Ini taraweh enggak, bikin bising di sebelah musola. Ada yang bakar petasan, ada yang berkelahi. Dan hampir pada umumnya di setiap Ramadan itu musim tawuran. Ini kenapa? Yuk, kita sebagai orang tua jaga anak kita. Anfusakum wa ahlikum. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Janganlah di bulan puasa tawuran. Bulan di mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Bulan di mana kita harus taqarrub kepada Allah. Bulan di mana kita harus banyak berdoa kepada Allah. Yuk kita gunakan itu agar semaksimal mungkin. Harapannya kita bisa menjadi lebih baik dari hari-hari yang sudah, insya Allah. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله لمن حمده. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد